Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah ke-22. Ma warada bihi asyar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughah yurja'u fihi ilal 'urf. Sesuatu yang berlaku mutlak karena syarak dan tanpa adanya yang membatasi di dalamnya dan tidak pula dalam bahasa, maka segala sesuatunya dikembalikan kepada kebiasaan atau al-urf yang berlaku. Contoh, niat sholat cukup dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram, yakni dengan menghadirkan hati pada saat niat sholat tersebut. Terkait dengan kaidah di atas, bahwasanya syarak telah menentukan tempat niat di dalam hati. Tidak harus dilafalkan dan tidak harus menyebutkan panjang lebar. Cukup menghadirkan hati. Aku niat sholat, itu sudah dianggap cukup. Contoh 2. Jual beli dengan meletakkan uang tanpa adanya ijab qabul menurut syarat adalah tidak sah dan menjadi sah kalau hal itu sudah menjadi kebiasaan. Kaidah ke-23. Al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lainnya. Sebagai contoh, apabila dalam menentukan arah kiblat, ijtihad pertama tidak sama dengan ijtihad kedua, maka digunakan ijtihad kedua. Sedangkan ijtihad pertama tetap sah, sehingga tidak memerlukan pengulangan pada rakaat yang dilakukan dengan ijtihad pertama. Dengan demikian, seseorang mungkin saja melakukan sholat 4 rakaat dengan menghadap arah yang berbeda pada setiap rakaatnya. Contoh kedua, ketika seorang hakim berijtihad untuk memutuskan hukum suatu perkara, kemudian ijtihadnya berubah dari ijtihad yang pertama, maka ijtihad yang pertama tetap sah, tidak rusak. Kaidah ke-24. Al-itharu bil ibadah mamnu'un. Mendahulukan orang lain dalam beribadah adalah dilarang. Contoh, mendahulukan orang lain dalam barisan pertama dalam sholat berjamaah. 2. Mendahulukan orang lain dalam memakai air suci dan bergantian menutup aurat. 3. Mendahulukan orang lain untuk mencari orang lain karena giliran mengajar ilmu. 4. Mendahulukan orang lain dalam memberikan kebutuhan orang yang hajat seperti memberi makan orang miskin dan anak-anak yatim. Kaidah ke-25. Al-ithar bi ghairil ibadah matlubun. Mendahulukan orang lain dalam selain ibadah dianjurkan. Contoh, mendahulukan orang dalam menerima tempat tinggal. 2. Mendahulukan orang lain untuk memilih pakaian. Dan mempersilahkan orang lain untuk makanan lebih dahulu. Kaidah ke-26. Tasarruful imam 'alar ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Seorang pemimpin dilarang membagikan zakat kepada yang berhak dengan cara membeda-bedakan di antara orang-orang yang tingkat kebutuhannya sama. Seorang pemimpin pemerintahan sebaiknya tidak mengangkat seorang fasik menjadi imam sholat, karena walaupun sholat di belakangnya tetap sah, namun hal ini kurang baik. Seorang pemimpin tidak boleh mendahulukan pembagian harta baitul mal kepada seorang yang kurang membutuhkannya dan mengakhirkan mereka yang lebih membutuhkan. Kaidah ke-27. Al-hududu tasqutu bisyubuhat. Hukum gugur karena sesuatu yang subhat. Contoh, seorang laki-laki tidak dikenai had ketika melakukan hubungan seksual dengan wanita lain yang disangka istrinya. 2. Seseorang melakukan hubungan seks dalam nikah mut'ah, nikah tanpa wali atau saksi atau setiap pernikahan yang dipertentangkan. Tidak dapat dikenai had sebab masih adanya perbedaan pendapat antara ulama. Sebagian membolehkan nikah mut'ah dan nikah tanpa wali dan sebagian lagi berpendapat sebaliknya. 3. Orang mencuri barang yang disangka sebagai miliknya atau milik bapaknya atau milik anaknya, maka orang tersebut tidak dikenai had. 4. Orang meminum khamr untuk berobat tidak dikenai had karena masih terdapat khilaf antar ulama. Kaidah ke-28. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang karena diwajibkan menjadi tidak sempurna kecuali dengan keberadaannya, maka hukumnya wajib. Contoh, wajib membasuh bagian leher dan kepala pada saat membasuh wajah saat berwudu. 2. Wajibnya membasuh bagian lengan atas dan betis
pada saat membasuh lengan dan kaki. 3. Wajibnya menutup bagian lutut pada saat menutup aurat bagi laki-laki dan wajibnya menutup bagian wajah bagi perempuan. Kaidah ke-29. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat hukumnya sunnah atau mustahab. Contoh, disunahkan menggosok badan ketika bersuci dan memeratakan air ke kepala dengan mengusapnya, dan tujuan keluar dari khilaf dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa meneteskan kepala dengan air adalah wajib hukumnya. 2. Disunahkan membasuh sperma yang menurut Imam Malik wajib hukumnya. 3. Sunnah mengqashar sholat dalam perjalanan yang mencapai 3 marhalah karena keluar dari khilaf dengan Abu Hanifah yang mewajibkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.